Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang beribadah. Mari kita satukan hati, kita naikkan ucapan syukur. Katakan Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersama naikkan pujian nama. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Bersyukur bagi Yesus. Terima kasih anugerah-Mu, buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus.
Engkau yang memurnikan setiap kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang menjaga setiap hari-hari kami. Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Dan setiap kehidupan kami selalu ada di dalam tangan. Sebab itu kami tidak takut Tuhan. Kami tidak gentar. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar pagi hari ini kami datang Tuhan dengan segenap hati kami. Kami datang dengan setiap rasa ucapan syukur kami. Kami percaya bahwa hari ini dalam ibadahmu kami siap diberkati. Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap diberkati pagi hari ini. Mari bersama-sama naikkan pujian dan katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Sebab itu mari sama-sama pagi hari ini angkat hatimu dan mari naikkan ucapan syukur. Kita mau berdiam di dalam hadirat Tuhan. Beri yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama. Ajakku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Saat kau menanti ku bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Di lembah harimu, di harimu, hidupku, hanya untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Kami datang pagi hari ini Tuhan, naikkan syukur padamu. Mari bersama katakan ajakku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Saat kau menanti ku bawa pulangi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sampaikan. Ku lembah harimu,
berdiam dekat ajarku berdiam Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Haleluya. Dia satu-satunya jalan kebenaran dalam setiap hidup kita, amin. Dia satu-satunya Tuhan, dia Raja di atas segala raja. So itu mari bersama-sama lebih lagi kita menyatakan kuasa kasih-Nya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, firman terangi jalan, perisai iman di syawakku, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku setia. Dengan kuasa mulia hanya dalam nama Yesus sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku sampai lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Bersama kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu aku berkata dengan iman, hadapi ada dalam tanah, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, dengan setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya bersama dengan pujianmu nyatakan bagi Tuhan, satu-satunya pengharapan kehidupan. Bagiku selama-lamanya. Mari katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari bersama-sama hanya lebih keras lagi buat Tuhan Yesus, yo. Haleluya. Hanya bagimu, hanya di dalam kuasa satu-satunya bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam
kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Dan firman-Mu yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa pernyataan-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap hidup kami. Satu-satunya Tuhan dasar kebenaran kami yang teguh. Dan kami percaya penuh. Sebab kami tahu. Hanya di dalam nama Tuhan. Kau satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua. Aku percaya
Tangan kami tetap terangkat. Bahkan kami percaya Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kerinduan kami cuma satu. Kami ingin berjumpa dengan Engkau di tempat ini. Kami rindu tangan kami selalu dipegang oleh Engkau Bapa. Karena Engkau yang berkata, janganlah takut, sebab tangan kananku yang memegang Engkau. Itu sebabnya Bapa, kami percaya di tempat ini, bahkan saat ini, bahkan saudara-saudara kami yang di rumah, iman kami, Engkau sedang menjamah setiap kami. Engkau sedang melihat kami. Engkau mengerti keberadaan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, buat kami semua tidak ragu, bahkan iman kami semakin kokoh. Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Penyelamat, Penolong hidup kami. Engkau naik ke surga, bahkan Engkau sudah sediakan tempat buat kami. Terima kasih Bapa, kasih kami hikmat, kasih kami urapan, kasih kami kuasa, bahkan hamba-Mu berikan otorita Allah yang khusus untuk menyampaikan rahasia kerajaan Allah. Karena kami percaya ketika mata kami terbuka, hati kami terbuka, telinga kami terbuka, mengaminkan setiap firman, maka mujizat terjadi saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita semua disegarkan. Bahkan berapa hari ini saya sampai lupa kalau kenaikan Tuhan Yesus ya, karena memang bersamaan dengan Lebaran. Tapi satu hal, di dalam hari Lebaran ini saya melihat bahwa luar biasa kasih anugerah Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai bukti. Nah oleh sebab itu sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingin bersaksi. Buat saya dan keluarga saya yang lain, memang tidak pernah terlepas. Kemarin saya ketemu teman saya, teman kerjaan, terus dia katakan gini, aduh saya lupa. Kalau Ibu Viva ini walaupun pendeta, tapi kalau Lebaran sibuknya luar biasa. Dan memang benar, kami Lebaran sibuk sekali menyiapkan kakak-kakak beradik yang Lebaran. Bahkan kumpul di rumah ibu saya, karena ada keluarga besar saya katakan keluarga besar saya hampir 15, semuanya masih pakai bawang putih, saudara. Jadi cuma saya dengan suami dengan anak-anak. Jadi memang kami buka hati untuk merayakan bersama-sama, bahkan mempersiapkannya. Tetapi di situ saya melihat bagaimana suatu kebanggaan yang luar biasa, karena dengan hari yang bersama kita semua tahu Yesus naik ke surga. Amin. Saya lihat bagaimana mereka solehnya, saya melihat bagaimana mereka benar-benar mentaati, saya melihat di tengah kesibukan mereka benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan. Sampai saya bilang, aduh, saya bukan saudara saya nih kok kayaknya terlalu manja. Yesusnya luar biasa baiknya. Saya lihat mereka solehnya luar biasa. Tapi satu anugerah yang saya lihat bahwa saya bangga. Yesus hari yang bersamaan naik ke surga. Gak semua orang bisa naik ke surga. Gak ada orang mati naik langsung tiba-tiba naik. Begitu hidup terus naik. Pasti di sesuatu. Nah oleh sebab itu hari ini kita lihat bahwa Yesus naik ke surga. Kembali ke surga sebagai Raja. Amin. Dia turun dari surga karena dia tidak dilahirkan dari biologis manusia, tapi dia ada memang di dalam tubuhnya Maria. Dan ketika dia mati, dia naik. Ada saksi. Kalau yang sudah pernah ke Israel, biasa pasti kita ke sana. Ada telapak kaki. Ya kan, dijaga oleh orang Palestina yang jaga. Luar biasa. Walaupun hari ini kita lihat peperangan antara Israel dan Palestina.
Tapi saya di sana melihatnya mereka akrab, mereka jaga. Bahkan saya lihat Bethlehem pun ada di tempatnya orang Palestina dijaga gitu ya. Dan kita lihat Yesus naik ada saksinya. Nah hari ini kita lihat Yesus naik itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Amin. Siapa yang setuju? Amin. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ini kan bukan main-mainan, naik lift, naik turun. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Kalau Yesus mati dikubur dia gak bangkit, saya selalu bilang, saya gak akan pernah mau jadi orang Kristen. Kalau dia cuma dikubur sama juga dengan Bapak Ibu. Tapi karena dia bangkit, dia buktiin dia bangkit, dia bukan katanya orang tayul atau apa segala macam. Dia Tuhan. Dia bangkit, dia hidup. Bahkan dia naik ke surga. Nah coba lihat di dalam ayatnya, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yohanes 16 ayat 28. Sama baca 1, 2, 3. Aku ayat 1, 2, 3. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dia datang dari Bapa, dia ninggalin dunia, dia kembali ke Bapa. Nah Bapa di mana? Maka tadi tema Yesus dari surga kembali ke surga. Lah Bapaknya ada di mana, Saudara? Coba saudara lihat di dalam Matius 6 ayat 9. Saya percaya kita sering banget berdoa ini. Nah, tapi pertanyaannya apakah kita menyadari Bapak kita ada di mana? Coba tolong multimedia dibantu. Matius 6 ayat 9. Lihat. Oke, multimedia ini gak ragu mana-mana. Coba lihat. Karena itu berdoa Bapak kami apa? Yang di surga. Jadi dia kembali jelas ke surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi Yesus tahu benar bahwa Bapa ada di surga. Bapa kami yang di surga. Maka itu dia harus kembali ke surga. Dia nggak bisa menetap di kuburan. Dia harus kembali ke surga. Nah ini buat kami berdua dulu susah banget ngertinya. Bahkan tahun 2003 setelah saya jadi hamba Tuhan, saya nggak mau ribut, saya nggak mau berantem hanya karena ini, saudara. Karena memang ini suatu karunia, suatu anugerah untuk sampai mungkin kita anggap remeh, kita tahu kita hafalan Bapa kami ada di surga, oh Tuhan kami di surga. Saudara tidak mudah, bahkan untuk mengerti bahwa Yesus itu Tuhan naik ke surga itu nggak gampang. Kemarin hari Kamis yang Bapak Ibu dan kita semua rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahkan telapak kaki itu masih ada. Orang datang ke Israel mau lihat telapak kakinya Tuhan Yesus, dijaga pula sama orang Palestina. Itu nggak mudah, Bapak Ibu. Mungkin yang jaga juga saya nggak tahu apakah dia percaya atau tidak. Karena tidak semua orang bisa mengerti. Hanya karena kasih karena yang Tuhan berikan. Yesus naik ke surga. Nah kita lihat lagi. Yesus menyediakan tempat. Ngapain tadi Alkitab sudah menyediakan tempat. Maka itu dia harus ke surga. Gimana saudara mau menyediakan tempat kalau saudara nggak datang? Saya selalu bilang sama sekretaris saya setiap ada tamu datang, survei dulu. Kita akan siapkan tempat. Jadi jangan asal main telepon walaupun semua sekarang serba online. Tapi nggak ada cara lain. Beda saudara kalau kita datang, kita online dengan kita online walaupun di video. Tapi kalau kita datang itu beda. Sekarang datang ke gereja dengan yang online di rumah pasti beda. Ada beberapa bagian yang kamera tidak bisa mengambil. Tapi saudara lihat, ketika mungkin saya jongkok ke bawah pegang kaki, di kamera kelihatannya di sini nggak bisa lihat sepatu saya. Saudara bisa lihat sepatu saya nggak? Sekalian pamer, bisa lihat nggak? Bisa lihat, tahu nggak kaki saya apa? Nah, ketika saya ngomong, kamera nggak kekejar. Jadi memang harus datang. Dan Yesus, saudara lihat, dia naik ke surga, dia untuk menyediakan. Gimana kita pikir Yesus akan menyediakan tempat kalau dia nggak di surga, kalau dia nggak survei, kalau dia nggak datang? Maka itu dia nggak mau berhenti di kuburan. Dia harus naik ke atas untuk survei tempat. Dia lihat tempatnya udah bagus belum, layak nggak Bapak Ibu sama saya duduk di situ. Dia rapikan dulu supaya gimana, supaya gampang, supaya bersih, supaya indah waktu Bapak Ibu dan saya datang. Sampai seringkali saya katakan ada tante saya yang sedang sakit kanker udah cukup lama. Nah kalau mau dilihat dari penyakitnya udah selesai. Tetapi kenapa? Saya bersyukur kemarin dia telepon, dia kata telepon saya udah begini, Viva kamu tau gak saya masih hidup loh. Saya bilang iya puji Tuhan karena tempatnya belum siap.
Tapi ada orang sehat yang gak ada penyakitnya. Saya dengar kabarnya udah dipanggil Tuhan. Kena COVID dalam hitungan hari, 3 hari dipanggil. Saya sampai bingung, padahal saya mau ketemu orang itu. Tapi pas saya mau kesana, kalau Bu Viva udah meninggal. Saya nggak dengar dia sakit. Iya, kemarin cuma 2 hari kena COVID, Greg. Karena tempatnya udah siap. Amin. Nah, saudara dan saya, Pak Anugerah, Tuhan sedang bereskan tempat kita supaya indah, supaya bagus. Bahkan dikatakan di dalam, kita lihat sama-sama di dalam Yohanes 14. Saya lihat Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi benar. Jadi benar, Yesus ke surga menyediakan tempat bersama saya. Dia nggak mau pakai online. Dia sendiri datang. Dia mau lihat sendiri, bener nggak tempat ini buat saudara saya. Udah bagusnya tempat ini. Udah layaknya saudara duduk di tempat ini. Dia kan janji ingin kasih yang terbagus, terbaik buat saudara saya. Bahkan dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, amin. Nah, ini ada bicara soal janji Tuhan. Pertanyaannya, dia lupa nggak ya? Kalau saya tukang lupa. Saya udah berapa kali janji, dia transfer lupa, saudara. Sibuk yang lain. Yesus nggak pernah lupa. Dia berjanji dia akan ambil lagi saudara, dia akan kembali lagi untuk jemput kita ketika tempat kita selesai. Kita kasih nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan pernah ragu bahwa saudara dan saya, walaupun hari ini banyak air mata, walaupun hari ini banyak kesusahan, walaupun hari ini saya pikir bahwa aduh kayaknya udah buntu dan segala macam, ini satu ayat penghiburan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Hari kemarin, hari Kamis itu bukti. Hari ini kita nggak bisa bayar kontrakan, hari ini kita nggak bisa bayar utang, hari ini kita nggak bisa bayar anak-anak mau lanjutin sekolah, hari ini kita nggak tahu lagi mau bagaimana hidup kita. Tapi Tuhan bilang Dia sedang menyediakan tempat yang lebih mahal daripada hutang kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini bukti Dia Tuhan. Nah, kalau Dia Tuhan, kenapa ayat 1 coba lihat? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Seringkali kita dibuat gelisah oleh masalah kehidupan kita. Seringkali saudara tanpa ini murid-murid ini baru Tuhan bilang, aku akan pergi. Waktu dengar Yesus mau pergi, kamu gak akan bisa datang. Itu di dalam ayat sebelumnya, di dalam pasal 13-nya. Itu semua udah pada sedih. Nah, karena semuanya sedih, maka itu Tuhan bilang gak usah takut. Hari Kamis kemarin kita lihat Tuhan, amin. Kita gak lihat manusia, kita lihat Tuhan, amin. Henry lihat Tuhan, amin. Dan saya percaya itu membuat kita gak ragu. Walaupun keluarga saya solehnya luar biasa, bahkan mereka melakukan dengan setia, tapi hari Kamis kemarin, hari yang bersamaan, saya melihat Tuhan. Saya menyembah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, bukti yang kedua bahwa Yesus yang saudara sembah, yang saya sembah, itu adalah Tuhan. Jadi kalau bicara Tuhan, kembali ke Kejadian, saudara. Yang ciptakan langit dan bumi. Gak ada cara lain. Kalau saya mengerti bahwa kita menyembah Tuhan yang adalah Allah yang hidup, Dia yang menyediakan tempat hari Kamis kemarin, maka saya percaya saya pede untuk hidup di dunia ini. Saya selalu bilang, saya orang marketing. Orang marketing, dia harus tahu dulu dengan produknya. Dia nggak bisa gembar-gembir, dia nggak bisa bicara sana sini kalau dia nggak pede, saudara. Nah, itu sebabnya saya katakan, kenapa kita seringkali, Pak Henry, terima Yesus. Yang kita lihat kok malah badai tantangan. Ini hikmat yang diberikan buat saya. Badai tantangan. Kenapa nggak langsung berkat, tapi kok badai tantangan? Rupanya saya belajar. Di gereja kita belajar teori. Tapi waktu Pak Henry ngalami badai, Pak Henry belajar praktek. Pak Henry belajar ini loh Tuhan. Belajar secara dekat dengan Allah Tuhan. Ayat Alkitab Tuhan katakan jangan kamu takut. Sekalipun kamu lewati api, kamu tidak terbakar. Itu kan teori.
Pak Henry ketika malam ini dia lewati api, dia lihat benar nih aku gak kebakar. Itu baru praktek. Sehingga Pak Henry bisa lihat ini oh Tuhan. Mungkin hari ini kita ada air mata. Tapi saya selalu bilang, kalau saya gak ada air mata, saya gak pernah praktek tentang kuasa firman. Bahkan kita semua dengar firman itu pedang bermata dua, benar. Sampai saya bilang dengan Pak Konrad, saya berdoa Tuhan gerakan Pak Konrad terus, jangan pernah cancel. Kasih saya jadwal khotbah, bukan untuk PK, bukan untuk nama, tapi karena saya tahu firman ini hidup. Saya tahu ketika saya datang seminggu, saya belajar teori. Saudara-saudara, tadi pagi saya berdoa, Tuhan saya menyiapkan firman Allah. Jangan hanya buat jemaat ya Tuhan Yesus, saya juga mau. Saya juga mau diberkati. Jadi ketika ada firman baru, firman ini baru buat saya, fresh from the oven, tadi pagi saya siapkan. Jadi saya juga pengen belajar, yes dia Tuhan. Kenapa saya harus sendiri sama keluarga besar saya? Kenapa saya harus sendiri ketika mereka hidupnya oke, seperti Mazmur 73, mereka nyaman, saya kelihatannya nggak nyaman. Kenapa saya harus sendiri? Saya punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang bangkit loh, yang naik ke surga, jelas naik. Ada bukti saksi sampai hari ini. Amin. Yang kedua, dia Tuhan. Dia bukan nabi. Waktu dia di dunia dia manusia. Tapi karena dia harus kembali ke surga, dia adalah Tuhan. Dia bangkit. Lihat ayat 6-nya. Kata Yesus kepadanya, akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, ini bicara tidak ada orang yang bisa datang ke Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Seringkali kita malu, bener apa enggak? Seringkali kita masa aduh Tuhan nanti berantem lagi. Kalau saya bilang cuma melalui Yesus jalan dan kebenaran, nanti orang pikir saya fanatik banget. Nanti orang pikir belagu banget. Saya emang cuma lo aja yang orang bener. Memang cuma lo aja yang bisa masuk surga. Bener atau benar? Ada kalanya kita berpikiran kayak gitu. Sampai kalau kata orang ya semua ini sama ya, semuanya sama. Untuk nyenengin orang yes, tapi Alkitab bilang kecuali Yesus. Amin. Tepuk tangan dong buat Yesus. Itu sebabnya, saudara kalau dia bukan Tuhan, siapa yang berani protes sekarang? Ini Yesus yang katakan, bukan katanya saudara, bukan katanya Petrus, tapi ini Alkitab yang katakan bahwa kata Yesus kepadanya. Yesus siapa yang mau protes? Katanya Yesus, katanya Tuhan kepada kita semua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Waktu Pak Henry belum terima Yesus, saudara, ini ayat bolak-balik saya bilang, Tuhan tolong, saya ingat banget Yusuf Roni waktu dia dimenangkan gara-gara ayat ini. Dia mau cari mana sih jalan ke banyak orang-orang gak kenal Yesus di luar. Mau cari jalan kebenaran, dia coba sana, dia coba sini, dia coba sana. Supaya dapat, gak dapat. Waktu dia baca akulah jalan kebenaran. Jadi saya berdoa Tuhan tolong supaya Pak Henry dapat nih ayat. Karena gak gampang. Tidak ada orang yang bisa. Nah buktinya apa? Coba lihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi ini ayat bukan hanya untuk orang yang kenal Yesus, untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jual Yesus karena pacar. Kita nggak jual Yesus karena jabatan. Kita nggak jual Yesus karena nyenengin orang. Tapi hari ini kita lihat sama-sama coba. Yohanes 14 ayat 6. Coba baca ayat. Kisah Rasul 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Saudara mungkin kita agak jenuh kalau dengar ini karena udah dari kelas sekolah minggu belajar. Tapi jangan salah, ayat-ayat ini yang membuat saudara akan melihat mujizat. Ayat-ayat ini yang akan saudara ngerti bahwa waktu kita berdoa kok ada kuasa. Kok pada waktu itu kita lihat bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Loh, kok begini kayak gak masuk akal, yang mustahil kok nyata. Nah ini ayat dasar saudara dan saya. Maka itu Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan hanya ada pada Yesus. Saudara berani gak ngaku itu? Nah cara ngakunya gimana? Dalam sikap hidup kita. Hanya Yesus. Waktu kita ada badai, waktu diserang dengan masalah, waktu diserang dengan persoalan, saudara saya bersaksi sama, ada tanya saya letih. Kesaksian saya minggu-minggu lalu, baru kerja, udah mau gol, udah tinggal mengetik, saudara. Itu kalau pohon mangga udah tinggal diceklok, begitu jatuh, saudara.
Nah berkat saya udah seperti itu, udah manjat sampai tinggi, tinggal tangan itu tinggal megang, udah dipegang bungkis, udah dipegang, hanya tinggal dikletekin gitu, selesai. Berkat dapat, mangga yang manis dapat. Nah waktu tangan lagi megang, itu ada angin seret, goyang lagi buahnya, nggak dapat. Terus ada lagi di sebelah sana. Beda, pohon mangga di sini masalahnya beda. Saya harus lagi turun ke bawah dulu, tengah-tengah, baru ke tempat batang yang satu untuk ngambil lagi. Saya lakukan lagi, saudara, karena saya percaya bagi Allah nggak ada yang mustahil. Saya ke sana lagi, udah mau nyampe lagi, udah tinggal diputar, saudara. Klek, hilang lagi. Ada kalanya capek, jatuhnya ada lagi di belakang. Harus pindah lagi ngambilnya, turun ke bawah ganti pohon baru lagi. Itu nggak gampang. Ada rasa letih, ada rasa capek. Naik ke mimbar tiap hari Minggu, memberitakan firman Allah, pegang janji Tuhan. Tapi saya juga alami hal yang sama yang saudara alami. Tapi hari ini saya belajar, keselamatan hanya ada pada Yesus. Sampai di otak saya harus berpikir begini, siapa sih yang pengen pohon buah-buah mangga itu, berkat-berkat itu? Tapi toh nanti sampai juga dengan di lubang kubur. Keselamatan yang saya terima, keluarga besar saya mereka nggak ngerti. Kemarin ketika saya pergi ke salah satu lebaran keluarga, ini keluarga besan, saudara, bukan besan saya tapi besan keluarga. Terus waktu mereka bilang begini, salam ya sama mama ke ibu saya. Terus dibilang gini, saya nggak pernah lupa keluarga Alvan. Saya dulu wakil rektor dan ada satu universitas yang ada di Ciputat. Wanita itu disponsori. Saya bilang iya, saya ingat. Saya bilang sama tante itu, tante, saya manggilnya Oma karena udah tua. Saya ingat, saya bilang. Karena tahun 70-an kan, 78, 79, 76 itu saya diminta oleh keluarga, kalau keluarga sama-sama, kalau mereka sudah habis baca Al-Quran, satu keluar, kasih hadiah, kami sponsornya. Dan dia bilang, ayo coba lihat, sekarang sudah sangat besar universitas itu. Harusnya, saya pernah ingat, kami harus sponsor. Saudara, waktu saya nyiapin firman Tuhan ini, saya bilang anugerah. Siapa yang mau nyangka? Siapa yang mau nyangka Tuhan Yesus gak usah jadi hamba Tuhan hari ini, saudara. Diselamatkan Yesus aja anugerah. Saya lahir dari kecil seperti itu di salah satu universitas, saya kasih sponsor. Kemarin diingatkan, dan waktu diingatkan saya rasa bukan kebetulan, tapi Tuhan waktu saya disiarkan firman Allah ini, wow, anugerah. Dari mana? Ibu saya bukan pendeta. Bahkan saya ketika saya mau kenal Yesus, rambut saya dibotakin, saya dipukulin kalau saya nggak ngaji, itu dipakai sapu lidi. Saya dari umur 12 pengen baca Alkitab, saudara. Saya waktu menikah dengan Pak Henry, padahal Pak Henry Pak Haji. Saya bilang begini kepada Pak Henry, pokoknya kalau tidak nikah gereja saya nggak mau. Orang bingung ngapain nikah gereja, Kristen bukan. Hanya cuma karena satu, saya nggak mau cerai. Saya nggak mau punya suami punya istri banyak. Kalau di gereja kan nggak boleh punya istri banyak. Kalau di gereja kan nggak boleh cerai seumur hidup. Jadi saya tahu benar kalau saya nikah di gereja pasti nggak akan cerai. Dan puji Tuhan, bukan cuma nikah gereja, Tuhan jadikan saya hamba Tuhan di gereja. Amin, amin. Nah saudara, siapa yang menyangka? Lihat firman Allah, keselamatan hanya daripada Dia. Bahkan coba lihat lagi ayat 8-nya. Coba lihat ayat 8-nya. Kata Filipus kepadanya, Yohanes 14 ayat 8, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan, saya sampai mikir, kurang apa sih ini dekatnya nih murid Yesus. Tapi dia bilang, Tuhan tunjukkan, jangan sampai ada jemaat di tempat ini. Sampai Tuhan Yesus panggil kita. Kita bilang, Tuhan tunjukin dong. Bener gak sih Yesus itu Tuhan? Jangan sampai ada yang kesel. Nah oleh sebab itu, waktu saya siapkan ayat Tuhan tunjukkan, jangan sampai terjadi dengan anak-anak saya. Saya mau anak saya semuanya, mereka tahu karena kami berdua hamba Tuhan. Terus nanti mereka nggak tahu yang mana sih. Mereka membaur dengan keluarga besar. Tiba-tiba, itu yang saya berdoa sama Tuhan. Lihat, ini murid Yesus tunjukkan. Nah 3 hal yang saya belajar.
Alkitab itu hidup, firman itu hidup. Nggak ada yang bisa paksa. Kembali lagi pilihan manusia dan saya. Sekalipun kami berdua hamba Tuhan, saya bilang anak-anak, kembali lagi. Kami didik mereka untuk kenal Yesus. Tapi jangan sampai katakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Coba saudara lihat, ada 3 hal yang saya belajar. Supaya saudara, anak, cucu, mantu, semuanya kenal Yesus. Bahkan tidak ada yang buang Yesus, tidak ada yang jual Yesus. Pak Henry juga saya lihat bagaimana. Udah kenal Yesus, nggak gampang saudara. Dia udah bertahun-tahun diganggu, nggak gampang. Dia lihat mungkin, kok kayaknya orang-orang Kristen kayaknya jahat-jahatnya. Kok mungkin kan kok orang, saya pas Kristen kok hidup saya mendakwah. Nggak mungkin ada pikiran seperti itu. Tapi lihat apa yang membuat kita tetap kokoh, tetap percaya bahwa hanya Yesus yang pertama saudara. Hubungan kita dengan Allah harus dijaga. Alkitab firman itu bicara iman. Ibrani 11 ayat 6 semuanya sudah tahu. Tanpa iman gak mungkin. Itu bicara iman saudara. Tolong dibantu Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah itu ada. Amin. Yesus itu ada. Jadi memang percaya Yesus itu iman. Itu harus buat anak-anak kita melekat. Buat anak-anak kita dibentuk dengan iman kepada Yesus. Kalau hari ini saudara penuh dengan badai air mata, nggak apa-apa. Itu membuat kita semakin melekat dengan Yesus. Waktu saya nggak bisa ambil mangga yang kiri, nggak bisa ambil mangga yang kanan, nggak bisa ambil mangga yang kiri, itu membuat saya semakin intim, semakin ngejerit di hadapan Tuhan. Semakin saya buka firman Allah, semakin saya lihat kebenaran firman Allah, semakin saya, ini loh janji Tuhan. Bukan cuma saya aja yang menderita. Lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan di Alkitab lebih menderita dari saya. Dan kita lihat bagi Allah nggak ada yang mustahil. Nah ini yang membuat iman saudara saya semakin bertumbuh dan semakin percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan Mazmur 1 ayat 2. Orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, anak-anak kita bentuk, mereka percaya bahwa itu Tuhan, pasti nggak mungkin enggak. Mereka akan rindu untuk baca Alkitab. Tetapi yang kesukaannya apa? Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu salam. Kalau kita nggak suka baca Alkitab, tanda tanya ke diri masing-masing. Percayakah kita bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia sangat dekat. Maka dia punya kerinduan. Waktu Pak Henry saudara, dia mulai kenal Yesus sebagai Tuhan. Saya yang worry. Itu kalau baca Alkitab nggak berhenti sampai jam 4 subuh, jam 3 pagi. Waktu sakit COVID 2 bulan, mungkin 2 bulan setengah sakit COVID ya. Saya di dalam kamar dikurung, saya sih lihatnya Pak ini banyak gak sadarnya gitu. Tapi yang luar biasa, dia gak sadar yang lain. Dia cuma sadar satu, dia baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya, habisnya. Habis. Selama dikurung di kamar, selama kita semua pada worry di luar, selama anak saya gak tidur di atas, gak tidur di kamarnya, dia nungguin bapaknya saudara di kamar, takut tiba-tiba napasnya sesak. Terus selama dia sakit saudara, itu CCTV nyala terus. Masih gerak nggak? Masih gerak nggak? Rupanya Pak Henry kita nyawori, dia baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu habis. Karena dia tahu Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan orang-orang yang mengerti Alkitab, nggak usah disangkali dia adalah orang-orang yang taat. Yohanes 14 ayat 23. Orang yang taat. Nah ini menjadi pertanyaan. Kenapa orang di seberang bisa doa 5 waktu taat? Sesibuk apapun dia bisa, enggak gampang doanya saudara, saya tahu banget. Itu bolak-balik membersihkan diri, dia bisa taat. Kenapa kita yang dikasih fasilitas Allah kok nggak bisa taat menyembah Allah? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau seorang mengasihi Yesus, kan ini firman Allah. Orang yang baca Alkitab yang mengasihi Allah, dia pasti menuruti firman Tuhan. Amin. Dasar yang ketiga sekarang, kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan karena dia menyediakan tempat. Amin. Jadi saudara menyembah Tuhan bukan Tuhan yang tanda tanya, benar atau enggak, mudah-mudahan. Enggak ada seperti itu. Dia menyediakan tempat. Yang kedua, dia adalah keselamatan. Jalan untuk ke Bapa di surga cuma melalui Yesus. Enggak ada cara lain. Cuma melalui Yesus. Yang ketiga,
Kalau saudara tahu benar bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti nggak mungkin enggak. Dan saya punya tugas. Amin. Saya pengusaha, tapi saya tahu tugas saya untuk bersaksi dan menyampaikan isi hati Tuhan. Tugas saya cari jiwa dari kecil. Walaupun saya bukan orang Kristen, saya sempat ikut-ikut jadi Kristen. Karena dulu susah buat saya jadi Kristen. Setiap saya mau dengar firman, karena saya hanya karena hobi naik kuda. Nah, hobi naik kuda itu di tempat itu, di pacuan kuda di Pulau Mas, itu ada gereja, nggak kayak begini, keren banget. Gerejanya di kandang, saudara. Jadi saya nggak mungkin naik kuda kalau belum joki-jokinya selesai ibadah hari Minggu jam 8 pagi. Nah, joki-jokinya itu karena saya kuda balap, jadi harus ada temennya, harus ada partnernya, harus ada kompetitornya. Jadi saya harus tunggu kompetitor saya yang lagi dengar khotbah, semuanya baik groomnya, baik semua yang pelatihnya, semua itu lagi dengar firman, karena hampir semua orang Kristen, orang Manado, saudara. Jadi saya sendirian, mau nggak mau saya di belakang. Ayo Fiba masuk, ayo Fiba, masih kecil umur 12, ayo Fiba masuk. Saya bilang enggak, saya bukan orang Kristen, saya di luar. Tapi namanya kandang, mau bilang di luar itu suara hamba Tuhan kedengeran, saudara. Nah, kedengeran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mereka nyanyi, saya tertarik. Nah, waktu saya tertarik, saya lihat ini ayat kok bener ya. Sedang hidup saya hancur-hancur babak belur. Saya lihat bagaimana saya berantakan. Saya nyari Tuhan, karena saudara dengar kesaksian saya dari kecil saya diperkosa oleh kakak saya. Saya pengen cari kemana saya harus beribadah. Saya ibadah, saudara nggak mau di rumah, saudara. Saya di tempat ibadah. Subuh-subuh saya ke masjid, ke tempat ibadah. Jadi saya emang benar-benar nyari Tuhan. Nah, di tempat itu saya lihat ada Tuhan. Tapi waktu saya mau datang ke sana, pada ibu saya orang Kristen yang tinggalkan Yesus. Waktu saya pergi ke Lamongan, ke Tompaso, saya waduh gereja semua, tapi kok bisa ninggalin Yesus. Jadi waktu saya mau pergi, itu Alkitab saya bungkus pakai koran, itu saya dibotakin, saya dipukulin pakai sapu lidi. Kalau saya nggak ngaji, saya dipukulin. Harus ngaji, nggak boleh pergi ke sana. Dilihat hari ini, saudara. Itu yang sebabnya dari kecil saya dengar cari jiwa. Jiwa itu berharga. Itu yang saya ingat umur 12 tahun. Yang terekam sampai hari ini. Cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Nah, ketika kita cari jiwa, coba lihat Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata apa? Kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13-nya, dan apa juga yang kamu minta. Terus nah, tugas orang percaya, orang lihat aku berkata bahwa sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Cari jiwa. Umur 12 tahun Yesus langsung pergi ke tempat ibadah, beritakan firman, cari jiwa. Lihat Markus 16 ayat 15. Kalau benar-benar kita percaya bahwa dia Tuhan, kita akan lakukan ini. Markus 16 ayat 15, tolong dibantu. Ia berkata kepada mereka apa? Pergilah apa? Ke seluruh dunia, terus beritakanlah Injil kepada, nah ini dia. Itu tugas kita. Ini tugas Yesus datang ke dunia, beritakan firman Allah. Yang berikutnya, ketika kita beritakan, gak mungkin gak dapat kuasa. Sekarang saya ngerti, memang saya pengusaha. Maka saya bilang ayat 1, poin 1, poin 2 itu penting untuk dasar. Orang hanya mau pengennya berkatnya aja. Nah, untuk dapat berkat itu ada dasarnya Bapak Ibu. Nah, lihat kedua, ketika kita mau membawa jiwa, maka mau tidak mau itu rumusnya. Saudara dan saya nggak sekedar pergi bawa jiwa begitu saja, tapi lihat murid-murid Yesus, Petrus dan lain-lain dikasih kuasa. Waktu dia belum kepikiran cari jiwa, mereka semua ketakutan. Bahkan sampai ayam berkokok aja baru sadar, oh iya ya. Padahal Yohanes 13 kata Tuhan, aku mau ikut kemana engkau pergi. Itu baru ditanya, kamu murid Yesus, dia ketakutan. Tapi ketika mereka punya kerinduan cari jiwa, maka lihat ada kuasa yang Tuhan berikan. Markus 16 ayat 17. Lihat ayat 17-nya. 1, 2, 3. Yaitu terus
Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan dia bilang kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali. Jikalau ayat 15-16-nya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan padamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Luar biasa, Roh Kudus langsung menyertai kita, amin. Lumayan jantung kurang dikit. Oke, habis ini kita habis 5 menit lagi kita habis. Oke, tugas orang percaya memiliki kuasa, amin. Ketika kita mau jiwa dikasih kuasa, Lukas 9 ayat 1 langsung dapat kuasa. Nah, kuasa itu ini yang ditunggu oleh orang-orang dunia. Keluarga besar saya waktu lebaran, saya bersyukur saudara. Walaupun cuma saya dan Pak Henry yang beda di antara mereka semua. Tapi saya lihat Tuhan jadikan kami VIP. Maka Yesus memanggil 12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Banyak, saudara tahu ayatnya. Ini salah satunya, dikasih kuasa. Dan waktu saya duduk di situ, mereka curhat, mereka cerita. Bahkan mereka lihat bagaimana pergumulan kita. Mereka lihat bagaimana kami bangkit. Saya merasa tersanjung, saya merasa VIP. Saya melihat bahwa mereka lihat Tuhan yang saya sembah. Yang dulu katanya nggak boleh saya jadi orang Kristen. Yang dulu katanya saya nggak boleh pakai nama Avan. Yang dulu katanya jangan datang ke kampung. Sekarang terbalik-balik Bapak Ibu. Terbalik-balik, saya didukung. Bahkan mereka dengar saya ngomong. Kayaknya kayak saya duduk di sebelahnya, mereka udah bangga saudara. Ini saya rasakan. Bahkan ketika saya boleh memberi sebagaimana Yusuf memberkati, mereka lihat berkat Tuhan. Karena apa? Karena ada kuasa. Amin. Karena ada kuasa. Kenapa ada kuasa? Karena saya punya kerinduan membawa jiwa-jiwa keluarga besar saya. Saya tahu kalau hari ini dari nol menjadi ada, Tuhan yang kasih kuasa. Mana mungkin ijazah cuma SMP Bapak Ibu bisa untuk perbaiki usaha, mana mungkin. Gak masuk akal. Buat saya dan Pak Henry gak mungkin. 2014 kami nol. 2015 bulan November tanggal 28 kami keluar dari rumah, nol, gak ada rumah. Dan saat ini Tuhan berkati yang luar biasa. Gak mungkin kalau bukan karena kuasa dari Allah. Gak mungkin. Bukan karena saya hebat, itu benar-benar karena kuasa. Karena apa? Karena jiwa. Gak mungkin saya khotbah di keluarga besar saya seperti hari ini. Kami khotbah dengan lihat yang tidak ada menjadi ada. Kami khotbah dengan mereka lihat pergumulan air mata kami. Mereka lihat sukacita. Mereka lihat berkas-berkas yang kita bawa. Itu menjadi sukacita. Dan saya lihat sekali sudah. Pak Henry juga tahu bagaimana mereka jadikan kami VIP. Itu dunia. Ada gula, ada semut. Nggak ada gula, nggak ada semut. Maka itu harus jadi gula saudara. Supaya semutnya banyak. Tapi untuk jadi gula gak gampang. Khususnya kondisi seperti ini gak gampang. Hanya kuasa Allah yang bisa memberikan saya menjadi gula. Tapi gak mungkin ada kuasa Allah kalau saudara saya gak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya dengan menyebut nama Yesus saya katakan, saudara doa saudara dengar bukan karena kita orang baik. Tapi doa saudara dengar karena saudara menyebut dalam nama Yesus. Nama Yesus yang membongkar semua keadaan dunia. Saya hanya berdoa saudara. Orang bilang fitnah saya, orang bilang saya anjur, pendeta penipu, pendeta begini, pendeta begitu. Saya diam, saya masuk suami anak-anak dan kita berdoa nama Tuhan Yesus. Tuhan buka proyek-proyek yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kirim prinsip benar. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kirim beng-beng. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kirim karton. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, itu doa-doa saya bertahun-tahun. Anak saya bilang begini, mah luar biasa ya. Doa-doa kita yang dulu mah itu sekarang datang sekarang. Saya mana pernah tahu ini datang proyek bukan karena tiba-tiba saya hebat, tapi doa. Ini datang bukan karena tiba-tiba muncul, ini karena kuasa doa dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi ditambah Pak Henry gabungin tangan dalam nama Yesus. Jangan heran, anugerah Tuhan melimpah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya menerima jaminan. Wow, saya kalau melihat merinding. 13 hari Kamis kemarin itu bukti. Karena dia naik ke surga dan saya punya jaminan. Coba lihat ayat 13-14-nya. Lihat Yohanes 14 ayat 13 dan 14-nya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan
melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Tuh kan, bukan karena kita orang baik. Banyak orang baik, lebih baik dari Bapak, Ibu, dan saya. Tapi mereka nggak lihat mujizat. Sementara kita, kalau ditimbang jeblok timbangannya. Tapi doa kita didengar Tuhan. Bahkan diprioritaskan Allah. Ini firman Allah. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Yang saya bingung kenapa orang bisa tinggalin Yesus. Dia nggak tahu punya power yang besar. Dia nggak tahu dia punya kuasa yang besar. Nama Yesus itu dasar. Pak Henry anugerah. Walaupun nggak dapat bintang. Tapi dia tangkap Tuhan Yesus. Nah sekarang lihat buktinya. Bintang datang ke Pak Henry. Minta pekerjaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Pak Henry dulu tinggalkan Yesus karena bintang, boro-boro bintang datang. Mungkin Pak Henry ngemis sama dia. Tapi lihat, karena kuasa Yesus. Doa kita diprioritaskan Allah. Doa kita punya otoritas. Wah, ini luar biasa. Ada otoritas Tuhan berikan. Lukas 10 ayat 19. Maka itu kita bisa nyembuhin orang sakit. Maka itu kita bisa ngusir setan dalam nama Yesus. Pasti saudara juga sering lakukan, pernah lakukan. Lagi doa berkat, tiba-tiba ada orang kemasukan setan yang jadi ular saudara. Dia mau nerkam saya. Saya lagi doa berkat, mata juga tutup. Makanya sekarang saya lalata suka-suka buka mata. Udah mau nerkam. Waktu dia mau nerkam, ketika kami lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sebut nama Yesus dan doa berkat saudara itu langsung. Saya buka mata, orang lihat. Ketika kami datangi dalam nama Tuhan Yesus, saya mau pegang kakinya, dia lari kayak kepanasan. Sampai ke tembok udah gak bisa. Dalam nama Yesus, dalam nama lari ketakutan. Langsung jadi kayak binatang, kayak harimau. Saudara, sampai saya wow, kuasa. Teman saya yang ikut, dia ngeliat wow, kuasa Yesus itu dahsyatnya seperti itu saudara. Dahsyatnya luar biasa. Bahkan ayat 17 dikatakan, ini ciri-ciri saudara dan saya nih, ayat 17 ya. Yohanes 14 ayat 17. Orang Kristen harus punya seperti ini. Markus 16 ayat 17, sorry. Markus 16 ayat 17. Kalau sudah dapat, tanda-tanda ini akan menyertai apa? Orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Naik. Yesus naik ke surga. Maka saudara saya dikasih Roh Kudus punya tanda-tanda, bisa ngusir setan. Doa kita punya kuasa, maka itu jangan cengeng jadi orang Kristen. Yang terakhir, Yesus naik ke surga karena dia mau penolong. Dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan. Karena dia Tuhan, saudara, dia nggak egois. Kalau setan egois, saudara, pura-pura nolong padahal ngancurin. Kalau Yesus, dia maha penolong. Lihat Yohanes 14-nya ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tapi ada syaratnya, harus ada Roh kebenaran supaya Tuhan betah tinggal di tempat kita. Harus ada kebenaran. Kebenaran gak ada kata lain daripada firman Tuhan. Harus hidup dengan firman Allah. Saya percaya saudara gak usah takut, saudara gak usah jerit-jerit, gak usah teriak, Tuhan tolong. Kalau gayanya begitu ya apa boleh buat. Tapi gak begitu pun Tuhan pasti tolong saudara. Karena apa? Karena Roh kebenaran ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari ini kita gak punya Roh kebenaran, ayo kita bertobat ya. Pasti saya percaya Tuhan akan tolong. Sesusah apapun, walaupun mangga udah dipegang, gak bisa dapat pindah lagi yang kedua, gak bisa dapat pindah yang ketiga, buntutnya saudara akan lihat. Itu mangga-mangga 1, 2, 3, 4 yang tadi gak bisa kepegang akan muncul. Dan hari ini saya ngalami itu saudara. Yang dulu tahun 2003, 2005, 2010 yang saya udah pegang semua udah tinggal nempel semuanya hilang. Itu muncul sekarang. Sampai saya katakan mereka, anak saya yang ngomong bukan saya. Ma, ingatnya ma, ini kejadian tahun ini yang dulu, ini yang dulu. Sekarang muncul. Saya bilang itulah orang Kristen. Tuhan selalu berikan tepat pada waktunya. Bangkit berdiri kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena firman Allah luar biasa. Kami kagum melihat Engkau, bahkan kami rindu terus menceritakan sama kami. Bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, yang nyata,
Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami bangga kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena kami melihat benar bahwa yang kami sembah adalah Tuhan yang nyata. Kami bersyukur Tuhan Engkau buktikan, Engkau sediakan tempat buat kami. Engkau tidak egois, Engkau Tuhan hanya orang yang sebagai owner yang bisa memberikan tempat buat kami. Engkau adalah owner dari kerajaan Allah. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau berikan tempat buat kami, maka Engkau akan menjemput kami. Engkau menjamin, Engkau sendiri akan memberikan keselamatan karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup memberikan keselamatan buat kami. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu hubungan kami semakin intim, semakin akrab dengan Engkau. Bahkan kami tahu benar Tuhan ketika kami saat ini ada di muka bumi sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ada cara lain. Dia punya tugas, dia akan punya tugas untuk membawa jiwa. Bahkan ketika kami membawa jiwa, maka kuasa otoritas surgawi akan diberikan buat kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang gak bisa menjadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang mencari jiwa. Tidak ada yang gak bisa bagi orang-orang bahkan Engkau pelihara. Engkau sendiri yang memberikan kehidupan bagi orang-orang yang mencari jiwa. Kami percaya gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa, karena setiap kami mengambil komitmen untuk membawa jiwa. Dan ketika kami berani bawa jiwa, maka power, otoritas, kuasa Tuhan ada pada kami. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang membawa jiwa, kami tahu ada peperangan ketika kami membawa jiwa, tetapi ada jaminan yang pasti yang Tuhan berikan buat kami. Sekalipun kami harus lewati api, kami harus lewati sungai, otoritas Allah Engkau berikan buat kami. Nama Yesus berkuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa setan. Bahkan nama Yesus berkuasa untuk meniadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kami bersyukur Bapa, penolong Engkau berikan buat kami. Kami tidak mampu sendirian. Seringkali kami letih dan capek. Bahkan seringkali Bapa, dunia membuat kami untuk semakin hari melihat suatu kekecewaan. Tapi kami bersyukur Tuhan tahu pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan berikan kami penolong yang setia, penolong yang menghibur, penolong yang menjadi konselor buat kami. Sebagaimana dalam Lukas 4, Engkau penolong kami, sebab tangan Tuhan yang menolong kami, memegang kami. Bahkan Engkaulah penghibur kami. Dan kami sangat mengerti satu-satunya penghibur yang hidup, yang membuat kami sekalipun air mata, kami tetap tersenyum. Karena kami punya janji Allah yang pasti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan terima kasih untuk hambanya Ibu Pastor Feba Afan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan sama-sama setiap persembahan kita. Mari kembali kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami dikuatkan. Kami terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami oleh karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami memberi yang terbaik. Kami beri dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan.